Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Bupati, Ketua DPRD dan Muspida, oleh moderator dimintakan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Maka dari Majelis Ulama Indonesia langsung saja membacakan surat atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 2 Hulu Sungai Utara. Alamat Sekretariat Jalan Negara Dipa, Sungai Malang, Amuntai. Surat keputusan fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 2 Hulu Sungai Utara nomor 35 garis miring MUI garis meletar Hulu Sungai Utara garis miring 12 Romawi garis miring 2004 tentang materi pelajaran Said Ahmad Al-Hadrami Yayasan Darul Falah Sungai Malang, Amuntai. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat 2 Hulu Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, membaca dan seterusnya. Perumusan masalah. A. Said Ahmad Al-Hadrami mengajarkan bahwa syariat dan hakikat tidak bisa dihubungkan dalam kurung terpisah. Pendapat tersebut di atas sangat bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini berdasarkan 1. Kitab Ad-Dusuki halaman 86. Al-hakikatu la tu'ayyiduha syariah fahuwa zindiqah. Man tasawwafa wa lam yatahaqqaq faqad tazandaka. Wa man tafaqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaka. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, hakikat yang tidak ditopang oleh syariat adalah zindik. Siapa yang bertasawuf tetapi tidak mengetahui fakih adalah zindik. Dan siapa yang mengetahui fakih tetapi tidak bertasawuf adalah fasik. Dan siapa yang mengerjakan kedua-duanya maka adalah benar. 2. Kitab Tanwirul Qulub halaman 408. Wa qala al-Imam Malik man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaka wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarraq faqad tazandaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya berkata Imam Malik, siapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat adalah fasik. Dan siapa yang berhakikat tetapi tidak bersyariat adalah zindik. Dan siapa yang mengajarkan, siapa yang mengerjakan keduanya maka adalah benar. 3. Dalam kitab Risalah Qusairiyah halaman 261. Semua kitab yang dibacakan ini adalah bersumber daripada kitab-kitab tasawuf, bukan hanya kitab-kitab orang syariat saja. Asyari'atu bi amri asyari'atu amrun bil tizamil ubudiyah wal hakikatu musyahadatur rububiyah wa kullu syari'atin ghairu muayyatin bil hakikah fa amruha ghairu maqbulah wa kullu hakikatin ghairu muqayyadatin bis syari'ah fa amruha ghairu mahsul. Syariat itu masalah melaksanakan ubudiyah dan hakikat itu musyahadah rububiyah. Setiap syariat yang tidak ditopang dengan hakikat maka tidak diterima. Dan setiap hakikat yang tidak ditopang dengan syariat maka tidak berhasil. Kesimpulan pertama, berdasarkan dalil di atas 1, 2, dan 3, maka Moy berpendapat bahwa antara syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan dalam kurung mutalazimani, berlajim-lajiman. Untuk selanjutnya, karena Majelis Ulama ini banyak yang membacakan, saya persilahkan kepada Ustadz Haji Ahmad Rafi'i, Imam. Bismillahirrahmanirrahim. B. Sanggahan tertulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hadrami terdapat kesalahan-kesalahan sebagai berikut. 1. Pada muqaddimah pendahuluan tertulis alladzina, yang benar alladzi saja. Kemudian kedua, ma'rifah, sebenarnya ma'rifah tanpa ya. Itu tertulis di dalam muqaddimah. Kemudian salah Quran, tertulis kullun pakai kap kecil, padahal yang benar adalah qul. Katakanlah oleh Muhammad. Kemudian kesalahan kedua,
Waliyadin tulisannya bukan begitu. Wali pakai ya tidak ada. Jadi ini menambah ya. Alif tinggi sebenarnya tidak ada. Kemudian kesalahan nomor 3 menulis Al-Quran. Wama utitum. Yang benar wama pakai waw dibaca panjang. Kalau seperti tulisannya ada itu mungkin ataitum. Salah betul. Kemudian nomor 4 tertulis ahlikum, sebenarnya ahlikum. Jadi perbedaannya yang satu tidak ada ya, yang sebenarnya dalam Al-Quran adalah pakai ya ahlikum. Kemudian nomor 5 asyakura, yang benar asyakur tanpa alif. Kemudian nomor 6 ditulis aqalila, sebenarnya hanya qalil tanpa alif. Kemudian nomor 7 basirah, sebenarnya hanya basirah, surah Qiyamah tanpa alif. Kemudian nomor 8 yas'alunak, padahal yang sebenarnya yas'alunaka pakai waw, yang tertulis tanpa waw. Kemudian 9 al-a'ma, sebenarnya hanya a'ma tanpa alif lam. Kemudian nomor 10 amil, membacanya amal apa amil, sebenarnya adalah amilu pakai waw. Kemudian nomor 11 lil mukinin, sebenarnya lil mukinin. Kemudian nomor 12 amanu, sebenarnya amanu panjang. 13 tertulis ku, sebenarnya pakai alif ku ampusakum. 14 akhirah, tertulis akhirah, sebenarnya al-akhirah. Kemudian nomor 15 dinukum saja atau bagaimana? Sebenarnya dinukum, ianya tidak ada. Nomor 16 as-sabila, sebenarnya sabila saja tanpa alif lam. 17 ayah, sebenarnya ayat panjang. Yang tidak Al-Quran dikatakan Al-Quran, kama 'allamakum takunu ta'lamun, tidak ada dalam Al-Quran, tapi dikatakan itu Al-Quran. Fakta di atas menunjukkan bahwa Sayyid Ahmad Al-Hadrami membuat beberapa kesalahan. 17 ayat Al-Quran, 1 mengada-ada ayat, dan 2 kata pada mukaddimah pendahuluan salah. Oleh sebab itu Sayyid Ahmad Al-Hadrami tidak benar di dalam menulis, tentu saja tidak benar di dalam menafsirkan Al-Quran, karena tidak menguasai bahasa Arab. Maka Majelis Ulama berpendapat berdasarkan kitab-kitab yang dibaca, maka orang yang tidak menguasai bahasa Arab itu tidak boleh mengajar. Kemudian 2, penyebab membawa kemurtadan atau kafir seperti yang diterangkan dalam kitab Aqidatun Najin halaman 12 sebagai berikut. Syahdan, telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwakan dirinya alim, yang mengajar ia akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Dan setengah daripada mereka itu yang berpegang dengan ayat Quran yang mutasyabihat atau sunnah yang mutasyabihat, padahal tidak ditentang dengan qawati akliyah dan nakliyah yang muhkamat, tetapi mengambil mereka itu dengan zawahir ayat yang mutasyabihat, maka jadi jatuh mereka itu pada laut kufur, maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia yang awam. A'udzubillah min zalik. Maka adalah mereka itu seperti Dajjal atau lebih jahat lagi daripada Dajjal. Dan orang yang merubah sesuatu pada Al-Quran
atau menambah kalimat padanya, maka kedudukannya di dalam neraka. Berdasarkan keterangan berikut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. 2. Au ghayyara syai'an minal Qur'an au zada kalimatan fi mu'taqidan annaha minha. Irsyadul Ibad halaman 5. 3. Au jahada harfan mujma'an alaihi Quran au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Tanwirul Qulub halaman 394. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan ringkas kata saja bagian C. Di dalam VCD Ultimatum Al-Quran, Said Ahmad Al-Hadrami menyatakan bahwa alam dijadikan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat ini tidak benar dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam dari tiada kepada ada. Dan siapa yang mengiktikadkan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya kafir. Sebagaimana keterangan Datu Kalampayan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahumullah dalam kitab Tuhfatur Raghibin halaman 32 cetakan ketiga, karangan keterangan sebagai berikut. Adapun kaum wujudiyah, maka adalah i'tikadnya dan katanya la ilaha illallah, yakni tiada wujudku, hanya wujud Allah Ta'ala, yakni bahwa aku wujud Allah. Demikianlah diiktikadkan mereka itu pada makna kalimat yang mulia itu. Dan lagi pula kata mereka itu, innal haqqa subhanahu wa ta'ala laisa bimawjudin illa fi dhimni wujudil kainat, yakni bahwasanya hak ta'ala tiada maujud melainkan di dalam kandungan wujud segala makhluk. Maka sekalian makhluk pada etikat mereka itu wujud hak ta'ala dan wujud hak ta'ala wujud segala makhluk. Maka adalah mereka itu mengisbatkan keesaan hak Allah Ta'ala di dalam wujud segala makhlukat yang banyak. Serta kata mereka itu tiada maujud, hanya Allah Ta'ala. Maka diiktikadkan oleh mereka itu pada makna la ilaha illallah, tiada wujudku, hanya wujud Allah. Dan lagi pula kata mereka itu, kami dengan Allah Ta'ala sebangsa dan satu wujud. Lain lagi pula kata mereka itu, bahwa Allah Ta'ala ketahuan zatnya dan nyata kaifiatnya daripada pihak ada ia maujud pada kharij dan pada zaman dan makan. Maka sekalian etikat itu kufur. Inilah etikat wujudiyah yang mulhid dan dinamai akan dia zindik. Nah, ini yang kita nukil dari Tuhfatur Raghibin dari karangan Datu Kalampayan Syekh Arsyad Al-Banjari halaman 32. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pimpinan MUI kepada ulun diminta untuk membacakan masalah selanjutnya. Di dalam PCD Ultimatum Al-Quran dan sanggahan yang ditulis oleh Said Ahmad Al-Hadrami mengatakan, siapa yang tidak mengenal hakikat roh kafir. Perkataan ini beliau nukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin berbunyi, Naam,
la yumkinu kashful ghita'i an kunhi haqiqatil mauti id la yu'raful mautu la ya'riful mauta man la ya'riful hayata wa ma'rifatul hayati bi ma'rifati haqiqatir ruhi fi nafsiha wa idraki ma hiyati dhatiha wa lam yu'dhan li rasulillahi ayyatakallama fiha wala ayyazida ala ayyaqula ar-ruhu min amri rabbi qulir ruh min amri rabbi falaysa li ahadin min ulama'id dini ayyukshafa an sirrir ruhi wa inittuli'a alaihi wa innamal ma'dhunu fihi dzikru halir ruhi ba'dal mauti. Intaha Ihya Ulumuddin Al-Babus Sabiq fi Haqiqatil Maut. Artinya, ya, benar bahwa tidak mungkin tersingkapnya tabir dari mengetahui hakikat mati, karena tidak akan mengenal mati oleh orang yang tidak mengenal hidup. Dan mengenal hidup itu dengan mengenal hakikat ruh pada dirinya dan mengetahui hakikat zatnya. Dan tidak diizinkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang roh. Dan tiada lebih bahwa beliau hanya mengatakan roh itu urusan Tuhanku. Maka tiadalah bagi seseorang dari ulama agama atau para ulama bahwa menyingkap rahasia roh walaupun ia menelitinya atau diberitahu. Dan yang diizinkan padanya ialah menyebutkan keadaan roh sesudah mati. Redaksi di atas menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan atau diizinkan untuk mengungkapkan hakikat roh. Dengan demikian, maka pendapat Said Ahmad Al-Hadrami bertentangan dengan redaksi yang beliau nukil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Ahmad Al-Hadrami mengatakan bahwa ahlu sunnah tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi baru ada pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Perkataan ini tidak benar, karena Rasulullah SAW semasa hidup beliau sudah mengungkapkan tentang ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la tabtariqu ummati ala 73 firqatan, fawahidatun fil jannah wa sanatani wa sab'una fin nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah halaman 22. Said Ahmad Al-Hadrami mengatakan bahwa orang yang mati dan jasadnya busuk atau buruk adalah masuk neraka berdasarkan ayat Al-Quran yang beliau tulis dalam sanggahan beliau, wujuhun yaumaidin basirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa jasad para Nabi Alaihi Salam tidak akan hancur atau busuk, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an taqula ajsadal anbiya'i salawatullahi alaihim, dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi alaihi salam. Dengan demikian, maka pendapat ini tidak benar, karena sabda Rasulullah SAW di atas membantahnya, dan penjelasan ayat yang disebutkan tidak sesuai dengan yang dimaksud Said Ahmad Al-Hadrami. Untuk itu, menetapkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hulu Sungai Utara tentang materi pelajaran guru Said Ahmad Al-Hadrami. Pertama, pendapat
ajaran dan keyakinan Sayyid Ahmad Al-Hadrami adalah keliru, menyimpang dan menyesatkan bagi umat Islam, serta bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kedua, memohon kepada pihak yang berwenang agar segera mengambil tindakan pelarangan dan penutupan bagi semua aktivitas pelajarannya dalam wilayah hukum Hulu Sungai Utara dan sekitarnya. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai untuk bahan selanjutnya. Dikeluarkan di Amuntai pada tanggal 20 Desember 2004, Ketua Dewan Fatwa Kiai Haji Muhammad Hamdan Khalid LC, Sekretaris Haji Abdul Halim Haji Abdullah LC. Tembusan: 1. Kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Utara. 2. Ketua DPRD Hulu Sungai Utara. 3. Musbidah Hulu Sungai Utara. 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang materi pengajian Yayasan Darul Falah. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ahmad Jayadi terhadap materi pengajian ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sebentar. Kami